Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani setiap aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan iman kita dalam Tuhan, dan juga sekaligus mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita ingin mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ketiga. Kita akan melihat 2 Korintus 8 ayat yang ketiga, saya bacakan di sini. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Puji Tuhan. Hari ini saya berikan judul kebenaran firman Tuhan, yaitu memberi. Nah, sedikit latar belakang berkaitan dengan kisah yang kita baca, ayat yang telah kita baca bersama, bahwa di dalam 2 Korintus 8 ayat 3 di sini dikatakan bahwa memberi menurut kemampuan mereka memberi. Nah, latar belakangnya pada saat itu Rasul Paulus mengirim suratnya kepada jemaat yang di Korintus untuk memberitahukan kepada mereka, untuk mengajar mereka, untuk menggerakkan jemaat yang ada di sana untuk memberi dari kerelaan yang ada. Yang dimana mengingatkan bagi jemaat yang ada di Korintus agar menepati janji mereka membantu jemaat Yerusalem yang miskin pada waktu itu. Yang dimana pada konteks ini Rasul Paulus mengangkat contoh yang luar biasa, yaitu jemaat yang ada di Makedonia. Yang dimana jemaat di Makedonia, sedikit latar belakang dari jemaat ini, mereka adalah jemaat yang tergolong miskin, berkekurangan. Namun walaupun dalam keadaan seperti itu, walaupun dalam keadaan ekonomi yang miskin, mereka tetap memberi dengan sukacita. Bahkan di ayat 3 di sini dikatakan bahwa mereka mampu untuk memberi, bahkan lebih dari apa yang mereka mampu. Ini merupakan hal yang luar biasa yang diangkat oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus menekankan bahwa memberi itu sebenarnya bukan soal jumlah, tetapi hati yang rela, motivasi yang benar, dan kasih yang nyata. Inilah yang akan kita sama-sama lihat dan kita pelajari bersama berkaitan dengan memberi. Memberi adalah tindakan iman yang lahir dari kasih karunia. Kerelaan, di dalam memberi ada kerelaan, di mana ini merupakan respon dari iman percaya kita kepada Tuhan. Ini merupakan respon bagaimana kita mengucap syukur akan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus untuk memberi. Memberi dengan kerelaan. Namun bukan hanya memberi kerelaan, namun dengan motivasi yang benar dan dengan penuh kasih dan sukacita. Nah, kita akan sama-sama membahas. Yang pertama yang akan kita lihat yaitu memberi dengan kerelaan. Kalau kita perhatikan memberi dengan kerelaan di sini, kita perhatikan di ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini mengajarkan kepada jemaat yang di Korintus pada waktu itu, lewat Rasul Paulus mengirim suratnya, yaitu ketika mereka memberi, haruslah lewat dari kerelaan hati mereka, sesuai dengan kerelaan mereka. Apa yang menjadi kerelaan mereka untuk diberikan, itulah yang harus mereka berikan. Paulus menekankan akan hal itu, karena Paulus ingin mengajarkan ketika mereka memberi, harus dengan kerelaan. Karena Allah tidak menuntut lebih dari yang kita punya. Kalau kita perhatikan di ayat 12, Allah tidak menuntut lebih dari yang kita punya, melainkan yang Allah lihat adalah hati yang rela. Hati yang rela. Hati yang rela ketika memberi. Bukan dari yang, wah seberapa besar yang kita punya yang akan kita berikan, tidak. Melainkan sikap hati yang rela untuk memberi. Sebesar apa kerelaan kita untuk memberi. Di dalam Amsal 11 ayat 25 di sana dikatakan bahwa siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita memberi berkat, janji Tuhan bahwa kita akan diberi kelimpahan. Bukan hanya diberi berkat saja, tetapi di sini dikatakan bahwa diberi kelimpahan. Asalkan dengan apa? Asalkan dengan hati yang rela. Hati yang rela.
Markus 12 ayat 43 sampai 44. Di sana berbicara tentang janda miskin. Salah satu contoh kisah Alkitab. Janda miskin yang memberi 2 peser dengan kerelaan. Dia hanya memberikan 2 peser, namun dia memberikan dengan kerelaan. Apa yang menjadi kepunyaannya, dia berikan dengan hati yang bersyukur, dia berikan dengan hati yang rela kepada Tuhan. Tanpa memikirkan apapun, dia memberikan dengan rela. Seorang janda miskin yang kalau kita tahu kisah ini, yang kita tahu janda ini tergolong dengan ekonomi yang tidak baik, miskin. Namun yang kita lihat dari keterbatasannya dia mampu memberikan dengan rela hati. Walaupun kalau kita lihat jumlahnya sedikit, 2 peser saja. Namun kita lihat dengan rela hati dan pada akhirnya apa? Tuhan berkata bahwa inilah persembahan yang sejati. Tuhan memperhatikan itu. Sehingga hal yang pertama yang harus kita lihat yaitu memberilah dengan kerelaan. Kemudian yang kedua yang kita akan pelajari yaitu apa? Memberi dengan motivasi yang benar. Memberi dengan motivasi yang benar. Kita perhatikan di ayat 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 saya bacakan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini berbicara tentang kita harus meneladani Allah kita dalam berbuat, dalam memberi, yang dimana Dia memberikan anaknya yang tunggal. Tidak ada motivasi apapun. Motivasinya yang benar karena kasih. Mengasihi manusia, motivasinya benar. Sehingga yang diajarkan kepada kita lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa kita harus memberi dengan motivasi yang benar. Motivasi kita adalah Kristus yang sudah lebih dahulu memberi dirinya. Itu adalah motivasi terbaik. Ketika kita memberi kepada orang lain, itu merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberi terlebih dahulu kepada kita. Sehingga sepatutnya kita memberi kepada orang lain dengan ucapan syukur. Memberi bukan untuk dipuji atau dihormati, tetapi sebagai respon syukur atas anugerah keselamatan. Ini harus kita perhatikan bersama. Ketika kita memberi, janganlah ada motivasi untuk memegahkan diri sendiri, untuk mendapat pujian orang lain, untuk mendapat perhatian orang lain, untuk dihormati orang lain. Jangan sampai itu ada kepada kita anak-anak Tuhan. Seharusnya ketika kita memberi, itu merupakan respon kita atas ucapan syukur kita kepada Tuhan, atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, atas penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan. Itulah motivasi yang benar. Jangan sampai ada motivasi yang salah dalam kehidupan kita ketika kita memberi. Di dalam Matius 6 ayat 3 sampai 4 di sana dikatakan bahwa jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa ketika kita memberi dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri kita mengetahuinya. Ini merupakan perumpamaan agar kita ketika kita memberi dengan motivasi yang benar. Bukan untuk mencari pujian orang lain, bukan untuk mencari kehormatan dari orang lain, melainkan motivasi kita benar, yaitu untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, untuk menyebarkan kasih Tuhan, untuk menjadi saksi bahwa Allah kita menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Sehingga dalam kita memberi, berilah dengan motivasi yang benar. Dan di firman Tuhan berkata Matius 6 ayat 3 sampai 4, ketika kita memberi dengan motivasi yang benar, Bapa yang melihat walaupun tersembunyi, Dia melihat akan membalasnya kepadamu, membalas dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Memberi dengan sukacita dan kasih. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-2, di sana dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini berbicara tentang jemaat Makedonia yang walaupun dalam keadaan berat, mereka tetap sukacita dalam memberi. Sehingga inilah yang harus kita pelajari bersama, bahwa memberilah dengan sukacita dan kasih. Harus ada sukacita dan kasih ketika kita memberi. Memberi sejati harus lahir dari sukacita dan kasih, bukan dari beban, bukan dari tuntutan, tidak, melainkan dari kasih dan sukacita.
Harus tanamkan ini dalam pemikiran kita. Ketika kita memberi, harus dengan kasih dan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Luar biasa, firman Tuhan yang menulis bahwa Allah sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi tanpa beban, memberi tanpa pengeluhan, melainkan memberi dengan sukacita dan kasih. Kalau kita perhatikan contoh kisah Alkitab, seorang anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan. Dan akhirnya banyak orang yang diberkati. Dia memberi dengan sukacita, dia memberi dengan kasih. Apa yang dia punya, dia kasih kepada Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Kita lihat, sorak-sorai bagi Tuhan. Motivasinya benar. Sukacita dan kasih dia berikan. Dan kita lihat banyak orang yang terdampak dari kasih dan sukacita yang diberikan oleh anak ini. Sehingga ajakan firman Tuhan, memberilah dengan sukacita dan kasih. Sehingga apa yang kita bisa pelajari dari renungan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, memberi dengan kerelaan. Ajakan firman Tuhan, mari melatih hidup kita memberi dengan rela hati dan tidak pamrih di dalamnya. Kemudian yang kedua, memberi dengan motivasi yang benar. Ajakan firman Tuhan, mari memberi dengan motivasi benar dan tidak pamer. Kemudian memberi dengan kasih, yaitu menjadikan hidup kita saluran berkat yang memuliakan Allah dengan menunjukkan kasih dan sukacita lewat pemberian kita. Sehingga kita, ajakan firman Tuhan hari ini, mari kita memberi. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksiannya, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami, mengajarkan kembali pada kami bahwa kami harus memberi dengan kerelaan hati kami, memberi dengan apa yang kami punya, dengan tidak ada paksaan. Kami mau memberi dengan motivasi yang benar untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau memberi dengan sukacita dan kasih dalam kehidupan kami Tuhan. Kuatkan kami biar Roh Kudus-Mu yang mampukan kehidupan kami, agar kami selalu memberi dengan yang terbaik, dengan benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, tidak khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.